Pertanyaan besarnya adalah, apakah penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Pembicaraan kita dalam episode kali ini adalah pembicaraan tentang politik. Seperti kita tahu bersama bahwa di 27 November tahun 2024 akan ada kontestasi politik. Di antaranya adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Kontestasi ini tentu melibatkan banyak pihak, dari sisi penyelenggara, peserta, termasuk masyarakat, di antaranya mahasiswa. Kalau begitu, apakah bagi mahasiswa penting untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan proses pembelajaran dalam kehidupan politik yang biasa kita sebut dengan pendidikan politik? Pendidikan politik itu sesungguhnya adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara termasuk mahasiswa dalam kehidupan politik. Sahabat perspektif yang berbahagia, perlukah pendidikan politik bagi mahasiswa? Ya tentu saja, sangat perlu. Mahasiswa dari sisi jumlah populasi itu jumlahnya sangat besar. Dan kita tahu bersama bahwa mahasiswa dalam kehidupan kampus itu dia bisa menjadi agen perubahan, dia bisa menjadi moral force, dan dia bisa menjadi iron stock atau biasa kita sebut dengan generasi pengganti. Dengan demikian sebenarnya penguatan pemahaman politik itu penting bagi mahasiswa sehingga mahasiswa itu tidak menjadi warga negara muda yang apatis dan buta politik. Ini hal yang sangat penting. Kalau mahasiswa kita mayoritas itu apatis dan buta politik, maka fungsi agen perubahan tadi, fungsi sebagai gerakan moral yang seharusnya diemban oleh mahasiswa itu menjadi tumpul. Dan kalau ini yang terjadi, itu sesungguhnya warning, alamat bagi matinya demokrasi, dan itu akan mempengaruhi proses keberlanjutan negara demokratis. Poin penting lainnya adalah pendidikan politik itu sesungguhnya mendorong agar mahasiswa kritis partisipatif secara cerdas dan bermakna. Poin lain adalah bagaimana pendidikan politik itu dipandang sebagai bagian dari persiapan atau kaderisasi menjadi seorang pemimpin. Dan menurut saya inilah yang menjadi poin penting bagaimana mahasiswa betul-betul tidak buta politik dan apatis seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Salah perspektif, kalau begitu pertanyaannya yang kemudian muncul adalah bagaimana nilai pendidikan politik ini dilaksanakan di kampus. Dalam perspektif saya, paling tidak ada 5 hal yang boleh atau dapat kita lakukan. Yang pertama adalah integrasi dalam kurikulum. Dalam mata kuliah wajib, misalnya mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, kemudian ilmu politik dasar misalnya, itu bisa kita terapkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah dalam mata kuliah pilihan. Misalnya dalam mata kuliah analisis kebijakan publik, sistem politik komparatif, atau etika politik. Yang kedua bentuknya adalah dalam bentuk aktivitas ekstrakurikuler, baik yang dilaksanakan di intra-universitas atau di ekstra-universitas. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan politik ini juga bisa bermakna ketika pelaksanaan magang dan pengalaman lapangan di beberapa lembaga pemerintah, di lembaga politik, di NGO
yang kemudian itu bisa menjadi modal besar buat anak-anak kita meresapi dan merasakan nuansa pendidikan politik itu. Yang keempat adalah pendidikan politik bagi generasi muda atau mahasiswa itu juga bisa dilakukan melalui seminar atau kuliah tamu yang mengundang para praktisi, para politisi tentu, pejabat publik, atau aktivis NGO, atau berbagai pihak yang kemudian itu bisa berbagi pengalaman, berbagi wawasan, dan perspektif kepada para mahasiswa. Terus yang kelima adalah pendidikan politik ini juga itu bisa kita lakukan dengan metode pengajaran yang interaktif, metode diskusi dan debat, kemudian membahas isu-isu kontemporer dengan melibatkan mahasiswa yang kemudian itu bisa menambah pengalaman. Paling tidak atmosfer yang ingin kita bangun adalah betul-betul politik itu penting bagi mahasiswa. Sahabat perspektif yang berbahagia, kehidupan politik dan pendidikan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan pada titik itu, kehadiran mahasiswa sebagai agen perubahan, sebagai gerakan moral force, itu menjadi sangat strategis. Mengapa strategis? Itu karena mahasiswa atau generasi muda memang kita dorong untuk berpartisipasi secara aktif, cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik yang demokratis. Sahabat perspektif, para generasi muda yang saya banggakan, pendidikan politik sekali lagi adalah sebuah keniscayaan agar para generasi muda, para mahasiswa kita tidak apatis dan buta politik. Namun, dalam faktanya hari ini, kadang terjadi dilema antara bagaimana pendidikan politik itu kita laksanakan dengan posisi juga agar kita menjaga kampus tidak terlibat politik praktis. Pembahasan tentang dilema antara pendidikan politik dan menjaga kampus sebagai tempat yang terbebas dari politik praktis akan kita bahas pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.